Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka kultum pada pagi hari ini dengan membaca firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Begitulah bunyi ayat kedua dari firman-Nya dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya manusia diciptakan Allah dari al-'alaq. Menurut penjelasan Prof. Quraisy Shihab yang kami kutip, dari segi pengertian kebahasaan, kata al-'alaq antara lain berarti sesuatu yang tergantung. Memang salah satu periode dalam kejadian manusia saat berada dalam rahim ibu adalah ketergantungan, yakni antara hasil pertemuan sperma dan ovum yang membelah dan bergerak menuju dinding rahim, lalu bergantung atau berdempet dengannya. Yang berdempet itu dinamai zigot oleh pakar-pakar embriologi. Kata al-'alaq juga dapat berarti ketergantungan manusia kepada pihak lain. Dia tidak dapat hidup sendiri. Kehendak dan usaha manusia hanyalah sebagian dari sebab-sebab guna memperoleh apa yang didambakan. Sedang sebagian lainnya yang tidak terhitung banyaknya berada di luar kemampuan manusia. Apa yang didambakan itu tidak dapat tercapai kecuali jika sebab-sebab yang lain itu terpenuhi semuanya dan bergabung dengan sebab-sebab yang berada dalam jangkauan upaya manusia. Yang dapat mewujudkan sebab-sebab lain itu dan yang kuasa menggabungkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah penyebab dari segala sebab. Ini merupakan keniscayaan dan keterpaksaan yang tidak dapat dielakkan setiap makhluk. Namun, selain ditentukan oleh Allah, perjalanan manusia juga sering dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh bantuan pihak lainnya. Sehingga dari firman Allah yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari al-'alaq ini juga membuktikan bahwa sejatinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial, agama kita bahkan juga telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Saat hari raya kurban kemarin contohnya, bagi kaum berjuis atau masyarakat kelas menengah dianjurkan untuk berkurban, di mana saat kita telisik hikmah di balik ajaran kurban ini, yakni salah satunya adalah bentuk ajaran Tuhan kepada hambanya untuk peduli dan berbagi kepada sesamanya, yakni kepada masyarakat di sekitarnya, agar pada saat momen hari raya tiba dapat merasakan kegembiraan dengan didapatnya daging kurban. Kemudian saat kita coba mundur lagi ke belakang, lebih tepatnya saat hari raya Idul Fitri, Tuhan telah mewajibkan bagi setiap insan yang bernyawa untuk menunaikan zakat. Maksudnya bagi setiap insan, baik yang lahir maupun meninggal sebelum sholat hari raya Idul Fitri, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini juga mengandung ajaran agar setiap manusia, bahkan mulai dari datang hingga pergi dari dunia ini, untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri secara individu, namun juga masyarakat di sekitarnya. Ikhwani rahimakumullah, ketika kita dapat memahami maksud dari ajaran Allah ini, maka kita akan peka terhadap lingkungan kita, sehingga ukhuwah Islamiyah di antara kita dapat terbangun dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal itu, kita perlu menerapkan ajaran langsung dari Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni melalui sedekah. Contohnya, sedekah tidak harus dimulai dari hal yang dianggap memiliki kualitas dan kuantitas. Namun sedekah dapat dimulai bahkan hanya dari amalan baik seseorang untuk menyenangkan orang lainnya, seperti halnya tersenyum.
Tabassamta li wajhi akhika sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersenyummu pada saudaramu merupakan bentuk dari sedekah. Nah, kalau senyum saja sudah dihitung sebagai sedekah, apalagi saat kita dapat membantu sekitar kita dengan berharta benda ataupun tenaga. Terlebih saat kondisi seperti saat ini, di mana kondisi pandemi yang melanda kita semua, kepedulian terhadap lingkungan sangat diperlukan. Banyak sekali masyarakat membutuhkan uluran tangan dengan berbagai peraturan yang berakibat timbul pemecatan sehingga berkuranglah atau bahkan tidak ada lagi sama sekali pemasukan. Betapa mirisnya fenomena ini. Lantas kita sebagai orang beriman, masihkah kita menutup mata tanpa melakukan tindakan? Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang ringan tangan dan peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga Allah selalu meridhoi setiap tindakan kita. Mari kita biasakan menjadi pribadi yang peduli, berbuat baik tidak hanya sekali, besar kecil bukan alasan untuk tidak berbagi. Karena sejatinya perbuatan baik itu untuk diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sekian untuk kultum pada subuh kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.